Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sitri Andriningsi, peserta Laksar CPNS Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Angkatan 39 Kelompok 1, PPSDM Regional Bandung, tahun 2021. Pada podcast kali ini, saya akan menjelaskan tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Karena sebagai CPNS sudah selayaknya kita memiliki pengetahuan tentang wawasan kebangsaan yang selama ini kita dapatkan melalui pendidikan sebagai konsekuensi abdi negara. Kita mulai saja ya. Yang pertama, kita membahas definisi wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan ialah cara pandang bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan bangsa dan negara yang dilandasi jati diri bangsa serta kesadaran sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang semua ini berguna dalam upaya memecahkan persoalan yang dihadapi bangsa dan negara, agar tercapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Selanjutnya, kita akan membahas sejarah bangsa Indonesia. Dalam sejarah pergerakan bangsa Indonesia, tidak terlepas dari 5 titik penting yang memiliki andil yang besar lahirnya bangsa Indonesia. 5 titik penting ini diantaranya ialah: yang pertama, Budi Utomo; yang kedua, Perhimpunan Indonesia; yang ketiga, Kongres Pemuda 1 dan 2; yang keempat, BPUPKI; dan yang kelima, PPKI. Yang pertama, Budi Utomo. Budi Utomo ini berdiri di Jakarta pada tanggal 20 Mei 1908 yang dipelopori puluhan para mahasiswa Sekolah Dokter Jawa di Batavia, Stovia. Berdirinya Budi Utomo ini juga melatar belakanginya penetapan Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh pada tanggal 20 Mei berdasarkan pembaruan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 316 tahun 1959. Yang kedua, Perhimpunan Indonesia. Beberapa mahasiswa yang ada di Belanda mendirikan sebuah organisasi perkumpulan pelajar Indonesia yang mempunyai tujuan untuk memajukan kepentingan bersama orang Hindia di Belanda dan untuk menjaga hubungan dengan Hindia Timur Belanda. Yang ketiga, Kongres Pemuda 1 dan 2. Penetapan Hari Sumpah Pemuda diperingati tanggal 28 Oktober. Penetapan 28 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda ini dilatar belakangi Kongres Pemuda 2 yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Kongres Pemuda 2 merupakan hasil dari Kongres Pemuda 1 yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei pada tahun 1926. Yang keempat yaitu BPUPKI. Pada tanggal 1 Maret tahun 1945, Letnan Humaki Harada sebagai pemimpin pemerintahan Jepang di Jawa mengumumkan pembentukan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang kelima yaitu PPKI. PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus tahun 1945. Selanjutnya, kita akan membahas 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama yaitu Pancasila, yang kedua adalah UUD 1945, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, yang keempat NKRI. Selanjutnya, identitas negara. Tiap-tiap negara tentulah memiliki identitas sebagai ciri khas masing-masing negara. Begitupun negara Indonesia. Identitas tersebut meliputi yang pertama bendera, yang kedua lambang negara, yang tiga bahasa, yang keempat lagu kebangsaan.
Yang pertama, bendera. Bendera negara Indonesia berwarna merah putih, yang kemudian diberi nama Sang Merah Putih. Yang kedua, lambang negara. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Yang ketiga, bahasa. Bahasa yang digunakan bangsa Indonesia adalah bahasa Indonesia. Yang keempat, lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan bangsa Indonesia adalah lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Materi berikutnya yaitu bela negara. Bela negara didefinisikan sebagai tekad, sikap, perilaku, serta tindakan warga negara secara individu maupun kelompok untuk menjaga kedaulatan negaranya, karena dilandasi kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hari Bela Negara diperingati setiap tanggal 19 Desember. Adapun nilai dasar bela negara yaitu yang pertama, cinta tanah air, yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga, setia pada Pancasila atau ideologi bangsa Indonesia, yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara, yang kelima, kemampuan bela negara. Kelima nilai dasar ini wajib kita miliki sebagai warga negara Indonesia. Selanjutnya, kita membahas aktualisasi bela negara bagi aparatur sipil negara. Aktualisasi bela negara yang pertama yaitu memegang teguh ideologi Pancasila, yang kedua, menjalankan tugas secara profesional, yang ketiga, menciptakan lapangan kerja yang adil atau baik, dalam artian tidak memihak dan tidak diskriminasi. Yang keempat, memberikan layanan yang tanggap, jujur, akurat, tepat, dan cepat, serta memiliki daya guna dan santun. Yang kelima, mengabdi kepada negara. Nah, itulah pembahasan mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.